Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, Nayu mengatakan karena mereka sudah ada 5 orang, maka sepertinya mereka bisa segera memulainya. Jungwoo tentunya tidak akan melewatkan kesempatan bertarung seperti ini, terlebih dirinya harus menunjukkan hasil dari belajar bela dirinya. Meskipun mereka sudah kewalahan karena melawan Raja Bela Diri, tapi mereka tampaknya bukanlah pemain yang berada di level pemula. Nayu menanyakan apakah dia keberatan untuk melawan 5 orang, dan Jungwoo mengatakan dirinya akan melakukannya. Nayu mengatakan cara bermainnya adalah 1 lawan 1, namun urutan untuk melawan pria bertopeng ini terserah pada mereka. Seseorang kemudian menawarkan dirinya untuk melawan pria bertopeng ini duluan. Orang itu berpikir apakah dia adalah si penibur yang sedang banyak diperbincangan itu, tapi tetap saja dia adalah seorang pemula baginya. Pria itu kemudian mempersilahkan untuk menyerangnya duluan, dan Jungwoo tentunya tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukannya. Ketika Nayu mengatakan pertandingannya dimulai, Jungwoo langsung menggunakan Heavenly Wing warna kontrol dan menuju pria itu dengan sangat cepat. Pria itu tentunya berpikir jika orang ini terlalu cepat untuk dirinya tangani, jadi dirinya harus membuka celah terlebih dulu. Namun sayangnya, Jungwoo sudah mengambil langkah duluan dan memberikan serangan lanjutan pada pria itu yang sedang lengah. Jungwoo berpikir jika Gegong sayap surgawi dan 8 tinju ekstrim, rasanya sedikit aneh jika dirinya menggabungkan keduanya awalnya. Akan tetapi karena dirinya menggunakan gerakan Gyul untuk mengayunkan pedangnya, membuat semuanya dapat bekerja secara harmonis. Jungwoo merasa jika gerakan asing ini memang tercipta untuk dirinya, bahkan tubuhnya tahu jika ini adalah gerakan yang terbaik. Terlebih lagi, Jungwoo juga dapat melihat dengan jelas rute terbaik agar dirinya dapat mengalahkan lawannya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Jungwoo telah mengalahkan 4 dari 5 orang penantang dan sekarang hanya tersisa 1 orang lagi. Sanon berpikir dirinya tidak yakin dengan pertarungan tidak berarti ini, tapi tetap saja ini adalah gilirannya. Terlebih lagi karena dia sudah mengalahkan 4 orang, seharusnya dia sudah hampir mencapai batasannya dan mulai berhati-hati. Jungwoo berpikir dirinya tidak tahu seberapa kuat orang ini jika dalam kondisi primanya, tetapi dirinya yakin jika dia adalah semi-ranker Genome. Ranker dipilih berdasarkan urutan yang terkuat di antara para player. Dalam arti luas, itu berarti mereka yang sudah mulai menaiki lantai 50 ke atas, karena di setiap lantainya tidak akan bisa dilalui dengan mudah. Karena setiap lantainya memiliki tingkatan kesulitan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, bahkan banyak player yang dikenal kuat harus bertahan atau tumbang. Umumnya, pemain di lantai 49 disebut sebagai zona jahat karena di sana terletak para semi-ranker yang tidak bisa naik lebih tinggi. Jungwoo berpikir tidak ada artinya balas dendamnya jika dirinya sampai kalah melawan seorang semi-ranker, bahkan mungkin saja dirinya tidak akan bisa mengalahkan 9 raja berperingkat tinggi. Jungwoo kemudian menyerang Sanon dengan sangat cepat, sembari berpikir jika dirinya harus menembus batasannya sendiri. Sanon yang dengan santainya menahan serangan Chen tentunya menanyakan apakah dia bisa memenuhi 1 permintaannya. Sanon mengatakan terserah siapa yang menang dan kalah, tapi yang jelas dirinya ingin agar dia menyelamatkan bawahannya, dan Jungwoo menanyakan apa maksudnya. Sanon mengatakan sebenarnya sepanjang waktu, dirinya diseret oleh Raja Bela Diri untuk kemari, jadi dirinya tidak bisa berpikir untuk mengurus mereka semua. Sanon mengatakan tidak peduli seberapa banyak mereka bertamu, tidak cukup berharga untuk membunuh mereka semua yang sudah menyerah. Jungwoo rasa jika orang ini sudah berniat untuk mati, tapi siapa yang akan menyangka jika dia bisa memanfaatkan situasi ini. Jungwoo tidak tahu bagaimana dia bisa mengubah psikologisnya dalam waktu yang sangat singkat, tapi yang jelas dirinya juga harus bersiap untuk mati juga. Jungwoo sekali lagi mencoba untuk menyerang Sanon dengan kecepatannya, namun Sanon masih bisa menahan serangan tersebut. Jungwoo rasa jika orang ini benar-benar seorang semi-ranker dan berbeda dengan orang-orang yang dirinya lawan sebelumnya. Jungwoo tidak peduli mau seberapa banyak dirinya menyerang, tapi sampai sekarang dirinya tidak menemukan celah darinya. Jungwoo merasa jika orang ini seperti sudah menebak pergerakan yang akan dirinya lakukan dan segera menutupi celahnya.
Namun dalam waktu yang singkat, Jungwoo tiba-tiba menemukan sebuah celah di antara tebasan yang sedang dirinya lakukan. Tanpa berpikir panjang, Jungwoo tentunya langsung menyerang celah tersebut, namun sepertinya itu hanyalah umpan yang dipersiapkan Sanon untuknya. Mengetahui bagaimana Sanon yang sudah bersiap untuk menebasnya, tentunya membuat Jungwoo berpikir jika dirinya sudah terlambat untuk menghindar. Jungwoo tentunya mencoba untuk menahan serangan tersebut, namun sayangnya serangan Sanon terlalu kuat untuk ditahan. Bukan hanya itu saja, tetapi Sanon juga melanjutkan serangannya yang membuat Jungwoo harus terkena luka parah karena harus menahan serangannya juga. Jungwoo yang terkena serangan tersebut tentunya berpikir apa yang sebenarnya terjadi, padahal seharusnya dirinya bisa menyerang orang itu. Jungwoo rasa ada sesuatu yang aneh dan membuat serangannya tidak mampu untuk mengenainya, meskipun dirinya bisa melihatnya melalui celahnya. Jungwoo tidak mungkin salah dengan penglihatannya itu, jadi dia mencoba untuk menyerang Sanon sekali lagi untuk memastikannya. Dari penglihatannya saat ini, Jungwoo yakin jika serangannya ini pasti akan mengenainya dan dia tidak akan bisa menghindarinya. Akan tetapi, pemandangan Jungwoo sekilas berubah dengan Sanon yang sudah menghadap padanya dan mulai menyerangnya. Jungwoo yang babak belur tentunya berpikir kenapa inti dari Gyeol tiba-tiba menghilang dan apa yang sebenarnya terjadi pada pertarungan ini. Jungwoo selalu menjaga instingnya terbangun agar tidak terpengaruh olehnya, tapi di saat itu semuanya terjadi, semua itu sudah terlambat. Sanon mengatakan tampaknya dirinya mulai mengerti jika dia tidak mengetahui apa itu yang namanya titik fokus. Sanon mengatakan ini adalah kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemula yang baru saja belajar seni bela diri. Sanon mengatakan kalau dia memang tidak memahami apa yang namanya titik fokus, maka sepertinya tidak ada alasan lagi untuk memperpanjang pertarungan ini. Melihat Sanon yang sudah berada di depannya, Jungwoo tentunya berpikir apakah ini adalah gerakannya yang sesungguhnya. Jungwoo berpikir apakah selama ini dia hanya menunjukkan sedikit kemampuannya hanya untuk bisa mencari tahu titik kelemahannya. Dalam waktu yang sangat singkat, Jungwoo terus berpikir bagaimana caranya untuk menghindarinya. Apakah dirinya akan mati di sini? Entah seberapa keras Jungwoo berpikir untuk menghindar, menangkis, atau mengurangi dampaknya, apa yang Jungwoo lihat pada akhirnya hanyalah kematiannya. Namun seketika itu, time prediction diaktifkan dan membuat beberapa gerakan Sanon menjadi terpotong. Melihat bagaimana si penimbun masih bisa hidup setelah dirinya menebasnya dan hanya melewatinya, tentunya dia menanyakan apa yang baru saja terjadi. Sanon menanyakan bukankah seharusnya dia sudah mati dengan serangannya tadi, tapi Jungwoo mengatakan dia tidak perlu tahu soal itu. Seketika itu, Jungwoo menusukkan pedangnya ke leher Sanon dan membuat Sanon harus kalah dalam pertarungan ini. Sanon yang kalah sama sekali tidak menyesal, bahkan dia mengatakan setidaknya bawahannya masih tetap hidup. Jungwoo menanyakan apakah dia tidak takut mati, dan Sanon mengatakan sebelum datang kemari, dirinya sudah berjuang untuk bertahan hidup. Sanon mengatakan orang-orang yang dirinya tinggalkan telah lama diinjak-injak, tapi di saat dirinya melihat sang raja menjaganya, itu malah membuat matanya malah terbuka. Sambil terjatuh, Sanon mengatakan dirinya merasa sangat menyesal dan malu sebagai seorang pemimpin yang gagal melindungi bawahannya. Melihat bagaimana kematian Sanon, membuat Jungwoo berpikir jika saja orang ini menjadi teman adiknya, mungkin saja nasibnya tidak akan jadi seperti sekarang. Nayu mengatakan kerja bagus dan itu adalah sesuatu yang menarik perhatian, terlebih karena dia rupanya bisa bertarung seperti itu. Jungwoo kemudian menanyakan apa itu yang namanya titik fokus dan Nayu mengatakan apakah maksudnya itu adalah fake. Jungwoo mengatakan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan gerakan fake, tapi Nayu mengatakan intinya sama saja, tapi itu hanyalah perbedaan antara kenyataan atau tidak. Nayu menjelaskan saat pedang Sanon menggapainya, saat itu juga ada kemungkinan seperti apakah dia akan menyerang atau mungkin menjadi serangan balikan. Nayu mengatakan ini mengarah pada keterikatan lain atau bisa menarik pedang sepenuhnya hingga membuat gerakan yang tampak palsu. Singkatnya, titik fokus menambahkan satu atau dua kemungkinan lagi. Jika dia tertangkap, dia bisa membatalkannya dan menyerang dengan memilih kemungkinan lainnya. Nayu mengatakan ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah mengasah skillnya hingga batasannya. Nayu memberitahu jika titik fokus tidaklah sesempurna itu, jadi jika dia mengembangkan indera keenamnya, mungkin itu akan jadi lebih mudah untuk mendeteksinya.
Jungwoo rasa jika kemampuan seperti itu tidak bisa didapatkan hanya dengan sebuah skill, jadi dirinya tidak memiliki pilihan lain selain mengulangi latihannya. Sekarang ini di lantai 11, lebih tepatnya di wilayah Phoenix, Gomusin atau Hanreong tampaknya akan memulai perburuannya. Hanreong kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera berpencar dan mencari markasnya Phoenix. Tentu saja, Phoenix langsung menyadari jika ada beberapa manusia yang tidak diundang sedang menuju kemari dan sedang mencari markasnya. Keesokan harinya, Jungwoo sedang memulihkan tenaganya, tetapi Pandai terus-terusan mengganggu Jungwoo dengan mengajaknya bertarung. Karena sudah muak dengan ajakannya Pandai yang tidak kenal ampun, Jungwoo tentunya menanyakan apakah mulutnya itu mau dirinya sumpal dengan bakwan. Pandai tentunya merasa sangat kecewa karena Chen menolaknya lagi permintaannya, dan Eudora mengatakan kenapa dia mengganggu orang Boni terus. Ketika Jungwoo ingin mempelajari apa itu yang namanya titik fokus, Jungwoo malah melihat sosok Tweety yang sedang sendirian sembari ketakutan. Pandai mengatakan dirinya dari dulu mencari cara untuk melampaui orang itu, tapi bukankah katanya hari ini Paman Flang akan datang kemari? Eudora mengatakan jika dia akan segera bergabung kemari, dan Pandai mengatakan tidak ada hal bagus yang bisa didengarkan jika dia ada di sini. Pandai mengatakan kalau begitu dirinya akan memberikannya kesempatan untuk merawat Hyungnim sendirian, dan Eudora mengatakan pergi saja dari sini. Eudora mengatakan jika Pandai sangat cerewet seperti ayahnya, tapi bersamaan dengan itu, pintu kamar Jungwoo langsung dijebol. Melihat jika itu adalah orang Boni, tentunya membuat Eudora sangat terkejut karena dia sampai sangat khawatir seperti itu. Sambil menuju ke tempatnya Phoenix, Jungwoo berpikir kenapa Tweety sampai ketakutan dan memangnya apa yang sudah terjadi. Setelah sampai di sarangnya Phoenix, tampaknya tempat tersebut sudah dihancurkan, seperti terjadi pertarungan sengit. Jungwoo sendiri tidak bisa merasakan keberadaannya Phoenix, jadi dirinya merasa harus memaksakan diri untuk masuk ke sarangnya. Setelah menghancurkan reruntuhan yang menghalangi jalannya, Jungwoo melihat adanya sebuah cahaya merah yang tampak seperti api kehidupan Phoenix. Jungwoo tentunya mencoba bertanya apa yang sudah terjadi, tapi tampaknya Tweety kesulitan untuk menjelaskannya. Akan tetapi karena kontraknya, Jungwoo bisa melihat sedikit ingatan yang dilihat oleh Tweety, di mana ada seseorang yang mencoba untuk menantang Phoenix. Dalam ingatan itu, seseorang mengatakan meskipun dia adalah makhluk legendaris yang menyeramkan, tapi itu akan berbeda jika dirinya yang melawannya. Jungwoo tentunya terkejut karena Gomusin malah datang kemari, padahal seharusnya Azure Sword bersiap untuk berperang melawan Red Dragon. Azure Sword dikenal sebagai klan dengan jumlah kedua paling sedikit, dan alasan kenapa mereka sangat kuat adalah karena keberadaan kelima dewa. Jungwoo berpikir jika ranker tinggi yang mengatakan bahwa setiap individu dari mereka berada di atas peringkat atas, apakah salah satunya adalah Gomusin? Jungwoo akhirnya paham jika Phoenix mati dalam pertarungan itu karena dia harus melindungi anaknya agar tidak terkena dampaknya. Karena suku Tanduk Satu sudah bekerja sama dengan Azure Sword, dirinya tidak boleh sampai membawa Tweety untuk bertemu dengan mereka. Meskipun ini akan sangat merugikan baginya, tetapi dirinya harus meninggalkan suku Tanduk Satu dan mencari tempat perlindungan untuk Tweety. Akan tetapi, sisa energi kehidupan Phoenix mengatakan dirinya sangat senang karena dia akhirnya berhasil menemukan anak bungsunya. Phoenix mengatakan agar dia tidak marah karena dirinya mati, sebab dirinya akan bangkit kembali meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Phoenix ingin agar dia merawat putri kecilnya itu sampai dirinya kembali, tapi tentu saja dirinya tidak akan menyuruhnya tanpa imbalan. Sambil memberikan sisa kekuatannya, Phoenix mengatakan semoga sisa kekuatan kecil ini dapat membantunya dan anak bungsunya di masa depan. Jungwoo tentunya mendapatkan api kehidupan asli dan membuka magic circuitnya untuk menerima api kehidupan tersebut. Jungwoo merasa ini sungguh sangat panas, jadi apakah ini adalah sebagian kecil dari kekuatan Phoenix? Bahkan sepertinya dirinya tidak bisa memeras energi batu. Setelah menerima warisan api kehidupan asli Phoenix, Jungwoo mendapatkan gelar sebagai seorang pewaris Phoenix dan meningkatkan afinitasnya terhadap atribut api. Jungwoo juga mendapatkan skill baru yang bernama Holy Fire, yang merupakan skill api tingkat tinggi dan progres pembentukan tubuh naganya sudah mencapai 99,8%. Jungwoo berpikir wadahnya menjadi lebih besar dan untungnya semua magic circuitnya sudah terbuka, tapi kenapa energi Phoenix mengalir ke sebelah batunya? Jungwoo rasa jika dirinya mendapatkan skill numbering yang sangat berharga sebagai hadiahnya, di mana Holy Fire bisa melakukan purification dan juga Grace of Fire.
Tweety kemudian mencoba berbicara dengan Jungwoo dan Jungwoo menanyakan apakah dia ingin menyelamatkan hewan lainnya. Jungwoo rasa jika Tweety tidak ingin hewan lainnya mengalami sesuatu seperti dirinya dan rupanya dia adalah hewan yang sangat hangat dan juga unik. Jungwoo mengatakan kalau begitu ayo kita pergi menyelamatkan yang lainnya, tapi sepertinya Eudora sudah sampai di sana dan memanggil Oraboni. Jungwoo menanyakan bagaimana dia bisa sampai kemari, dan Eudora mengatakan dirinya khawatir karena dia buru-buru kemari, jadi dirinya mengikutinya. Eudora menanyakan apakah ini adalah sarangnya Phoenix, dan Jungwoo mengatakan dirinya dulu berada di sini untuk menunggu mereka, tapi sepertinya Azure Sword sedang berburu binatang legendaris di sini. Jungwoo mengatakan dirinya tidak meminta bantuannya ataupun meminta bantuan dari suku Tanduk Satu, tapi dirinya berharap agar ini tidak mengganggu mereka. Akan tetapi, Eudora mengatakan kalau begitu dirinya juga akan ikut bersamanya, tapi Jungwoo mengatakan dia tidak perlu merasa bersalah soal ini. Eudora mengatakan dirinya hanya ingin membantunya, bahkan sebenarnya dirinya tidak suka dengan Azure Sword karena mereka menarik suku mereka ke dalam menara. Jungwoo mengatakan guru pasti akan marah, dan Eudora mengatakan bukankah itu yang Oraboni bilang saat baru menjadi seorang murid. Jungwoo mengatakan kalau begitu mereka akan pergi sekarang sebelum semuanya terlambat, dan Eudora mengatakan dirinya tahu jalan pintas menuju sarang Shinsu yang tersisa.